Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan contoh soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Aulia Sudikno. Saya dari kelas 11 TKJ 2, nomor absen 18. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi routing BGP. Yuk langsung saja simak videonya. Untuk langkah pertama yaitu kita masuk ke Winbox dan login menggunakan MAC address. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, kemudian address list kita klik plus, masukkan IP untuk address 1 yaitu 192.168.1.35/24. Kita klik apply lalu OK. Kita tambahkan juga untuk header 2 yaitu 192.168.2.10/24. Kita juga tambahkan untuk header 3. Pada header 3, kita menggunakan IP 192.168.3.10/24. Jika sudah, klik apply lalu OK. Selanjutnya kita ke menu IP, kemudian kita klik DNS. Di sini kita akan menambahkan pada bagian servers yaitu 192.168.1.1, bawahnya yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Jangan lupa centang juga di bagian allow remote request. Jika sudah, klik apply lalu OK. Selanjutnya kita masih ke menu IP, kemudian firewall. Di sini kita pilih NAT dan kita ke general. Kemudian di bagian out interface kita pilih address 1 dan di bagian action kita pilih mesh configure. Kemudian klik apply lalu OK. Selanjutnya kita masuk ke menu IP lagi dan di sini kita pilih routes. Di sini kita klik tanda plus, kemudian kita isi kedua yaitu 192.168.1.1. Di sini kita menggunakan 1.1 karena pada bagian header 1 kita menggunakan IP 1.35. Kemudian klik apply lalu OK. Selanjutnya kita ke new terminal untuk mengeping. Kita ping 8.8.8. Jika ini sudah bisa mengeping, berarti kita bisa koneksi internet nantinya. Kemudian kita ke control panel. Di sini kita akan setting IP. Untuk setting IP-nya kita menggunakan header 2. Di bagian IP address-nya itu satu network dengan header 2. Baik, untuk IP address-nya itu 192.2.11. Subnetnya itu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya itu 192.168.2.10. Nah, ini adalah header 2. Kemudian di DNS servernya itu masih sama dan di bawahnya 8.8.8. Kemudian oke ya. Bentar ya, ini kok belum bisa koneksi internet, kita tunggu dulu. Nih ya, ini sudah bisa. Ini IP yang kita dapat, yang kita setting tadi. Kemudian kita masuk ke Winbox lagi untuk setting routing BGP. Kita ke menu IP, kemudian kita ke firewall, kemudian address list, kita klik plus. Untuk listnya itu kita tulis network lokal, kemudian addressnya itu kita pakai networknya header 2 yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian kita klik apply lalu OK. Selanjutnya kita ke menu routing dan BGP. Kita pilih BGP template dulu ya aslinya. Mohon maaf di video ini saya lupa. Ini adalah tampilan BGP connection-nya ya.
Kita ke BGP template, kemudian klik plus, lalu pada bagian general kita ketik name-nya itu Yogyakarta, kemudian AS-nya itu 516578, kemudian AV-nya kita centang IP, router ID-nya itu 10.10.10.10. Kemudian kita ke menu ekstra, routing tabelnya main, output radius distribute-nya itu connection static dan BGP, default originate itu always, dan kita ke menu filter juga. Untuk output network-nya itu kita pilih network lokal yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, apply OK. Lalu kita ke BGP connection. Di sini kita ke general, name-nya itu Pirto Solo, karena kita akan menghubungkan Jogja dengan Solo. Kemudian di bagian AS-nya itu template-nya itu Yogyakarta, kemudian AS-nya itu bebas ya. Di sini saya akan menggunakan 2020, AV-nya IP, kemudian router ID-nya itu 10.10.10.10. Kemudian kita isi juga di bagian remote address. Kita akan meremote router Solo. Di sini kita akan menggunakan 192.168.2.12/24. Jadi ini adalah sebagai address satunya Solo. Kemudian lokal rootnya itu BGP. Sudah ya ini. Kemudian kita ke ekstra. Di sini kita pilih routing tabelnya main. Kemudian output radius distribute-nya itu connection static dan BGP. Kemudian default originate-nya itu always. Kita ke filter seperti biasa ya, output network-nya itu network lokal. Jika sudah, klik apply lalu OK. Selanjutnya, agar tidak lupa kita menamai mikrotiknya itu sebagai Yogyakarta di bagian sistem lalu identity. Jadi ini adalah settingan untuk router Yogyakarta ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan di bagian router Solo. Cabut kabelnya pada laptop dan ambil lagi satu kabelan, kita colokkan dari header 3 router Yogyakarta ke header 1 router Solo, dan header 2 nya itu nanti kita sambungkan ke laptop. Ini sudah masuk di router Solo. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu masih sama ya seperti settingan Jogja tadi. Mohon maaf ya lama. Mohon untuk ditunggu. Nah, ini sudah. Kita masuk menggunakan MAC address, kemudian connect. Selanjutnya kita reset dulu. Mohon maaf ya teman-teman, videonya ini nggak saya potong. Oke, kita reset. Kita masuk ke menu sistem, lalu reset configuration. Kita pencet reset configuration, kemudian yes. Kita tunggu ya selama beberapa detik. Kemudian kita masuk lagi. Jadi emang ya masuknya itu kadang agak lama. Kita tunggu aja. Kita cancel dulu aja, kemudian refresh. Ini masih belum ada MAC address-nya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita pencet, lalu konekkan. Tunggu ya. Nah, ini sudah masuk. Jadi ya memang gini, nggak cepat nyetingnya itu. Kemudian kita remove dulu. Mohon untuk ditunggu ya.
Nah, ini sudah. Kemudian kita ke menu IP. Kita sistem dulu identity untuk identitasnya. Ini solo ya, supaya nanti nggak bingung nyetingnya. Kemudian masuk ke menu IP, address, kita akan pencet plus. Addressnya itu IP-nya 192.168.2.12/24. Ini settingannya masih satu network dengan Jogja ya, yang tadi kita sambungkan itu. Ini untuk header satunya. Kemudian klik apply, lalu OK. Kita juga tambahkan untuk header 2 dan 3. 2 itu untuk laptop. Nah, kita pakai 192.168.20/24. Ini untuk header 2-nya bebas ya. Kita klik apply lalu OK. Kemudian kita tambahkan untuk header ketiga. Ini nanti untuk hotspot yaitu 192.168.4.220. Ini untuk header ketiga, klik apply lalu OK. Kemudian kita ke menu IP dan kita pilih IP DNS. Servernya itu 192.168.1.1. Nah, ini masih tetap ya, sama seperti tadi. Ininya 8.8.8.8 dan bawahnya yaitu 8.8.4.4. Centang bagian awal request, kemudian apply lalu OK. Selanjutnya kita ke menu IP firewall NAT. Kita klik plus. Di sini kita ke general. Kita masih pilihnya itu out interface-nya itu L1 ya. Kemudian action-nya itu misquery. Jika sudah, klik apply lalu OK. Lalu kita setting di bagian IP, kemudian IP routes. Kita klik plus. Gateway-nya itu 192.168.2.10/24 doang ya. Ini adalah header 3-nya router Jogja. Kemudian kita juga ping Google ya, menggunakan ping 8.8.8.8. Ini sudah bisa ping ya. Kemudian kita DHCP server ya, untuk memberikan IP secara otomatis kepada klien terhubung. Kita next saja. Kemudian OK, ini sudah berhasil ya, sudah sukses. Lalu kita ke control panel. Kemudian kita setting IP-nya. Kita menggunakan di sini kita menggunakan DHCP ya, jadi ini IP-nya itu nanti diberikan secara otomatis. Nah, ini adalah IP-nya yang tadi kita setting. Tadi kan sudah di obtain, jadi IP-nya diberikan secara otomatis. Jika sudah, kita bisa langsung setting BGP-nya. Sama seperti tadi ya, kita ke menu IP, kemudian ke virtual address list, klik plus, kemudian untuk listnya itu network lokal. Addressnya itu kita ketikkan 192.168.2.0/24. Kemudian apply lalu OK. Lalu kita ke routing BGP. Ini kenapa ya merah? Hapus dulu saja. Kemudian kita klik plus, lalu general, name-nya itu Solo, AS-nya itu bebas ya. Kalau Jogja tadi kan sudah ditentukan. Ini pakainya 2020, AV-nya itu IP, router ID-nya itu 20.20.20.20. Kemudian extra, routing table-nya main, output DC, keyboard-nya itu connection static dan BGP, default originate-nya itu always. Kemudian filter, output networknya itu network lokal. Kemudian klik apply lalu OK. Kemudian kita ke connection plus,
Di bagian general kita di bagian 6 kita ketikkan Virtu Jogja Erta, soalnya ini kan saling berhubungan dan kebalikannya lah intinya. Template-nya itu Solo, HS-nya itu tadi punya Jogja itu 516578. Kemudian AV-nya itu masih sama ya, channel IP, ketika ID-nya itu 20.20.20.20. Remote targetnya itu kita pakai punya Jogja itu 192.168.2.10/132. Kemudian di bagian lokal relay itu kita pilihnya IPGP. Kemudian di bagian ekstra kita pilih recording tabelnya itu main, output redistribute yaitu connection static dan BGP. Kemudian default originate yaitu always. Filter di bagian ini kita pilih output dan punya itu network lokal seperti yang tadi sudah disetting ya, sama seperti punya Jogja. Ini kan sudah semua. Kemudian klik apply lalu oke. Jadi untuk setting BGP nya itu sudah selesai ya, dan seperti ini. Untuk mengecek kita bisa klik IP, kemudian kita pilih routes. Nah, ini sudah ada DB-nya ya. Kalau sudah ada itu biasanya sudah bisa saling terhubung ya, sudah saling connect. Query dan query listnya kita klik plus. Name-nya itu ruang admin ya. Ini untuk membatasi settingan di ruang admin. Ini pakainya ethernya 2, kemudian limitnya itu kita batasi 5M. Jadi kita kecepatan downloadnya itu atau uploadnya itu di bawah 5M paling biasanya. Kita speed test dulu ya. Kita mulai, kita tunggu dulu. Mohon maaf jika lama. Ini hasilnya harusnya di bawah 5M. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini untuk unduhannya itu di bawah 5M, yaitu 4.50. Jadi settingannya sudah betul ya yang tadi. Kita tunggu untuk yang unggahannya. Nah, kita dapatnya 3.62. Ini gak apa-apa ya, asalkan masih di bawah 5. Kita setting hotspotnya, kita klik hotspot setup, lalu adresnya itu 3, kita next saja ya. Pada menu hotspot ini terdapat pada bagian menu IP, kemudian hotspot. DNS name-nya itu nama wifi yang akan kita buat. Kita akan membuat nama wifi-nya itu tkc.com. Kemudian next, kita next saja ya. Ini sudah sukses. Kemudian kita ke user profile. Ini untuk membuat profilnya atau membatasi waktunya. Jadi namanya itu manager. Kemudian kita ininya kita batasi ya, 10M/10M kecepatannya. Untuk waktunya kita batasi. Kemudian kita juga buat untuk karyawan dan tamu. Masih sama ya, untuk itu kecepatannya itu 5M/5M. Jika sudah, klik apply lalu oke. Kita juga buat untuk tamu. Pada bagian tamu ini waktunya kita batasi ya, selama 30 menit. Kecepatannya itu 2M/2M. Untuk jumlah penggunanya itu 25. Nah, di bagian sini kita setting waktunya di session timeout. Ini 2M/2M. 2M dikit banget ya. Kita klik apply lalu oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita ke
menu user. Di sini kita akan memberikan password dan kita juga buat akun-akunnya itu ya, buat login. Nah, di sini kita buat sesuai yang kita buat tadi, yaitu ada 3, yaitu manajer, karyawan, dan tamu. Passwordnya itu kita buat yang simpel saja ya, seperti 1, 2, 3. Nah, mohon maaf ini salah tadi. Kemudian profilnya itu sesuai nama yang kita buat. Kemudian apply, lalu oke. Lakukan hal tersebut juga pada bagian karyawan dan bagian tamu. Ini sudah selesai ya. 1, 2, 3 apply, oke. Dan ini sudah kita buat. Selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasikan untuk access point. Untuk itu kita colokan kabel dari access point ke laptop. Ini IP access point-nya bisa lihat di control panel ya, yaitu 192.168.0.1. Mohon maaf ini salah karena tadi kan belum sempat lihat titik 1 titiknya itu. Ini sudah bisa masuk di halaman access point. Untuk passwordnya itu kita ketikkan admin123. Kemudian kita start. Kita tunggu dulu ya. Mohon maaf ya teman-teman apabila lama, karena saya memang tidak mau memotongnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah bisa, kemudian klik next. Kita pilih access point, lalu next. Untuk wireless name-nya itu ini nama wifi yang akan kita buat. Kita tadi akan membuat tkj.com. Kalau bisa disesuaikan dengan yang kita setting di hotspot tadi ya. Passwordnya saya nggak akan kasih password, jadi pilih disable, kemudian klik next. Ini di bagian ini langsung saja klik next. Ini finish, sudah selesai ya, kita tunggu dulu. Jadi kalau ini sudah selesai ya, kita sudah bisa setting dan menggunakan. Lalu kita juga sambungkan kabel yang kita setting access point ke laptop tadi itu ke ID3 punya Elektrik Solo. Uji kecepatannya. Ini tamu ya, ini saya cepetin supaya kalian bisa lihat, supaya nggak kelamaan. Dan ini adalah hasilnya. Dia betul ya. Ini juga saya cepatin lagi. Kemudian ini untuk karyawan, passwordnya itu 123. Kita tunggu dulu ya. Jadi itu adalah hasilnya ya teman-teman. Ini juga kita speed test share manager ya, sebagai pembuktian kepada kalian semua. Kita tunggu dulu. Nah, jadi itu adalah hasilnya.